Pemirsa, dipicu dendam lama, dua pemuda terlibat perkelahian di pelataran kampus saat acara wisuda mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Aksi perkelahian yang melibatkan dua orang pemuda yang terjadi di pelataran kampus saat acara wisuda mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Dalam rekaman video amatir, dua orang pemuda yang bertikai saling pukul satu sama lain. Sejumlah pihak keamanan kampus dibantu keluarga wisudawan kewalahan saat hendak melerai kedua pelaku. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya aksi perkelahian ini. Namun dugaan sementara kedua pelaku saling dendam dan baru bertemu saat acara wisuda di dalam kampus UNM Makassar. Kedua pemuda yang bertikai kini dibawa ke Polsek Rapuccini. Setelah kita ada kejadian bahwa ada perkelahian di pelataran gedung Pinisi saat pada saat pelaksanaan wisuda, benar ada perkelahian. Tapi kalau kita melihat perkelahian tersebut itu adalah bukan mahasiswa ya. Jadi kita melihat bahwa persoalan yang di luar ketemu di dalam kampus, kebetulan di pelataran itu terjadi sesuatu hal. Tapi untungnya ada keamanan yang bisa. Rencananya akan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Verdi Sambo menyusun perencanaan pembunuhan terhadap Joshua bersama dengan Bribka Riki Rizal, kemudian Kuat Ma'ruf dan juga Barada Richard Eliezer. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota. Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Barada E menjalani sidang perdana pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Richard Eliezer tiba di PN Jakarta Selatan pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Turun dari mobil tahanan sambil dikawal oleh beberapa petugas Kejaksaan Agung serta petugas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Diketahui Richard Eliezer merupakan saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum atau justice kolaborator. Setibanya di dalam ruang sidang, Barada E langsung melambaikan tangan ke pengunjung ruang sidang dan wartawan yang mengabadikannya. Tak lama, Eliezer yang menggunakan masker langsung melepaskannya dan duduk di kursi terdakwa. Eliezer mendengarkan surat dakwaannya dari tim jaksa penuntut umum atas dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Y. Usai sidang, terdakwa Richard Eliezer menyampaikan permintaan maafnya kepada keluarga Yosua Huta Barat. Permintaan maafnya dibaca dari hasil tulisan sesudah ibadah di hari Minggu. Sekali lagi, saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak, Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya memohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Minggu 16 Oktober 2022, Rutan Barreskrim. Sementara itu, kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, menegaskan relasi kuasa sangat kuat dalam kasus ini. Eliezer sebagai anggota dengan pangkat paling rendah tak kuasa menolak perintah atasannya, yakni Verdi Sambo. Terkait dengan dakwaan yang hari ini yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum, kami ada beberapa catatan. Nah, kalau bicara catatan ini kan pastinya nanti kita bicara tentang pembuktian. Pembuktian seperti apa? Tadi kan sudah jelas kami menyampaikan bahwa kami tidak mengajukan nota keberatan, eksepsi. Karena apa? Perbuatan yang dilakukan oleh klien kami, betul, kami tidak mengelak melakukan penembakan. Tetapi dasarnya apa? Berdasarkan perintah. Nah, teman-teman juga tadi melihat bahwa saudara Richard Eliezer, adik kita ini, menyampaikan dengan tulus permohonan maaf kepada keluarga korban. Semoga dengan permohonan maaf dari keluarga korban ini juga bisa
membuat adik kita juga lebih tenang ya, Richard Eliezer, dan juga untuk keluarga korban kami sangat berbelasungkawa. Oke, nah terkait nanti ke depannya pembelaannya seperti apa, nanti kita dari tim pengacara mempunyai strategi khusus ya. Tadi juga kan kita sudah minta untuk dimajukan pemeriksaan dari Verdi Sambo dan kawan-kawan. Tapi tadi ada pertimbangan mungkin dari majelis hakim yang lainnya, kita mengikuti dan kita menghormati proses yang ada di persidangan ini. Anda mengakui nggak kalau Baradae ikut merencanakan pembunuhan itu? Tidak. Perlu kita tegaskan bahwa faktanya adalah klien saya tidak terlibat dalam perencanaan dan tidak ada mens rea. Oke, gitu. Motifnya apa Baradae ini menyanggupi mau menembak Brigadir Yosua? Karena Itulah makanya kalau saya nanti kan ini kepentingan saya di persidangan. Ada namanya relasi kuasa. Bayangkan saja Barada tingkat 2 berhadapan dengan jenderal. Tadi teman-teman sudah lihat ya, adik kita ini membacakan permohonan maaf. Di situ bisa disampaikan ya. Mungkin teman-teman bisa jadi capture bukan teman-teman ya. Ini tulisan tangan langsung oleh saudara Richard Eliezer. Ya. Nanti saya kalau nggak rencananya akan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Verdi Sambo menyusun perencanaan pembunuhan terhadap Joshua bersama dengan Bribka Riki Rizal, kemudian Kuat Ma'ruf dan juga Barada Richard Eliezer. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota. Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali mendapatkan dukungan untuk maju dalam kontestasi pemilihan presiden 2024. Deklarasi dukungan kali ini datang dari komunitas pedagang yang tergabung dalam Pedagang Pejuang Indonesia Raya atau Papera Kota Tangerang. Komunitas pedagang yang tergabung dalam Pedagang Pejuang Indonesia Raya atau Papera Kota Tangerang mendeklarasikan diri mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinilai sosok yang tepat untuk menggantikan Presiden Joko Widodo dalam membela dan membantu pedagang kecil agar usaha mereka lebih maju dan berkembang. Siap mendukung penuh Bapak Prabowo Subianto untuk bertarung kembali dalam kontestasi politik calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Prabowo Subianto yang pernah memimpin organisasi pedagang pasar juga dianggap dapat memperjuangkan nasib pedagang pasar di seluruh Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu ratusan mama di Indramayu, Jawa Barat menggelar zikir dan doa bersama mendukung Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024 mendatang. Di Sukabumi, Jawa Barat, relawan Sandiaga Uno menggelar kegiatan pelatihan barista kopi untuk menciptakan wirausahawan kreatif dan lapangan kerja baru. Sosok Ganjar Pranowo yang digadang-gadang bakal maju dalam Pilpres 2024 terus mendapat dukungan dari elemen masyarakat. Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, ratusan emak-emak menyatakan dukungannya untuk Ganjar Presiden 2024. Dukungan disampaikan saat mengikuti zikir dan doa bersama bertajuk Damai untuk Negeri di Desa Jatimunggul, Kecamatan Terisi. Dukungan dilandasi oleh kepedulian dan perhatian Ganjar terhadap kalangan perempuan. Ganjar juga dinilai cerdas dalam menyelesaikan masalah dengan program-program dan kebijakannya. Sementara itu, gelaran pelatihan barista kopi terus dilakukan oleh relawan Sandiaga Uno. Kali ini pelatihan digelar oleh Gerbong Pecinta Sandi Uno di salah satu kafe di Sukabumi, Jawa Barat. Profesi barista yang menjadi daya tarik milenial membuat para peserta mengikuti pelatihan dengan antusias. Sukabumi sendiri juga dikenal menjadi salah satu kota penghasil kopi dan teh. Pelatihan ini diharapkan dapat menciptakan wirausahawan yang kreatif dan inovatif di bidang barista, serta menciptakan lapangan kerja baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Diguyur hujan deras, tebing setinggi 15 meter di Lumajang, Jawa Timur longsor dan menimpa rumah warga.
Sementara itu di Kabupaten Malang, Jawa Timur, material tanah longsor menutup jalur kereta api. Diguyur hujan deras sejak Selasa dini hari, tebing setinggi 15 meter di Lumajang, Jawa Timur longsor hingga menimpa sebuah rumah milik warga. Akibatnya satu rumah hancur tertimbun material longsor dan 3 rumah lainnya terancam longsor susulan lantaran kondisi tanah bukit yang masih labil. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun 2 kepala keluarga diungsikan ke tempat yang lebih aman. Sementara itu di Kabupaten Malang, Jawa Timur, material tanah longsor menutup jalur kereta api di kawasan Desa Sumber Pucung. Terdapat 2 titik longsoran di sekitar jalur terowongan kereta api Karangkates, yaitu titik pertama ada di depan pintu terowongan dan menutup sebagian rel kereta. Sedangkan titik kedua berada di sekitar jalur kereta masuk wilayah pembangkit listrik Jawa Bali. Terkait hal itu, Humas KAI Daob 8 Surabaya memohon maaf atas terganggunya perjalanan kereta api lintas stasiun Sumber Pucung, Pohgaji. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu banjir menerjang 4 kecamatan di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Sedangkan di Kalimantan Barat, 8 wilayah juga dilanda banjir. Empat kecamatan di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur diterjang banjir. Akibatnya Jalan Nasional Trenggalek Tulung Agung terputus dan ribuan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian sekitar 1 hingga 1,5 meter. Pada banjir kali ini ada 4 kecamatan yang terdampak, yaitu Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Karangan, Kecamatan Pogalan, dan Kecamatan Gandusari. Terkait hal ini, tim gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri, serta relawan kebencanaan melakukan evakuasi warga ke tempat pengungsian yang aman. Proses evakuasi sempat terkendala karena minimnya peralatan. Sementara itu di Kalimantan Barat, 8 wilayah yakni Ketapang, Sintang, Skadau, Sanggau, Kapuas Hulu, Kuburaya, Melawi, dan Kota Singkawang juga dilanda banjir. Di 4 daerah terparah, banyak warga terdampak hingga harus dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Barat juga masih melakukan distribusi bantuan untuk warga. Menurut data, ada sekitar 121.000 masyarakat yang terdampak di seluruh kabupaten di Kalimantan Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Korban tewas akibat banjir di Nigeria meningkat menjadi 603 orang. News Pagi akan segera kembali dengan informasi dari mancanegara.